Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat alami yang berbahagia, jumpa lagi dengan tutorial totok punggung KTPI PD Pasuruan. Pada kesempatan kali ini, topik kita adalah deteksi penyakit dengan metode totok punggung. Mengetahui potensi penyakit secara dini merupakan kecemasan tersendiri bagi sebagian orang, sehingga mereka memutuskan lebih baik tidak mengetahui potensi sakit yang mengancam atau yang sedang diderita saat ini. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, perlukah kita mengetahui penyakit secara dini? Lebih awal penyakit diketahui, maka penanganan dapat segera diberikan. Hal ini tentunya akan memperbesar peluang kesembuhan dan memperkecil kemungkinan terjadinya komplikasi. Melalui tutorial totok punggung ini akan dijelaskan bagaimana cara mengenali potensi penyakit secara dini dengan melakukan pengamatan permukaan punggung. Dan ternyata punggung dapat bercerita kepada kita tentang potensi penyakit yang mungkin dimiliki oleh seseorang. Teknik ini sangat aman, nyaman, sangat bermanfaat dan mudah dipelajari. Ayo segera kita simak video ini. Namun saya berpesan sebelumnya, bagi yang belum mendukung channel ini, segera tekan subscribe, like, bunyikan lonceng, dan bagikan video ini kepada yang lain. Kesehatan fisik dapat tercipta tatkala fungsi organ dapat berjalan dengan optimal. Kelancaran sirkulasi darah sangat diperlukan dalam mendukung fungsi organ. Namun, bila terjadi ketidaklancaran aliran darah, maka dapat mengakibatkan gangguan fungsi organ. Timbunan lemak merupakan salah satu penyebab ketidaklancaran aliran darah. Salah satu fungsi lemak adalah sebagai pelindung organ tubuh terhadap benturan. Timbunan lemak seringkali terjadi di bagian organ yang statis atau tidak banyak bergerak. Dalam hal ini, diantaranya adalah punggung. Semakin lama timbunan lemak terjadi, akan semakin banyak dan semakin padat timbunan lemak yang terbentuk. Kondisi ini akan menimbulkan jepitan pada pembuluh darah, saraf, dan jaringan tubuh yang lain. Punggung merupakan bagian tubuh yang dilewati jalur sirkulasi darah dan persarapan terbesar. Bila timbunan lemak terjadi di sekitar punggung, maka kondisi ini dapat mengakibatkan sumbatan sistem peredaran darah dan persarafan ke organ, sehingga gangguan fungsi organ atau penyakit dapat terjadi. Bagaimana cara kita mengenali gangguan fungsi organ? Gangguan fungsi organ dapat kita kenali dengan cara mengenali riwayat penyakit seseorang, yang dapat kita peroleh dengan beberapa cara. Yang pertama, kita bisa melihat catatan medis. Catatan medis ini berisikan perihal gambaran kesehatan seseorang. Dan yang kedua, kita dapat melakukan wawancara. Dan yang perlu diketahui saat melakukan wawancara itu meliputi keluhan yang paling dirasakan oleh klien itu apa. Kemudian, apa yang menyebabkan keluhan bertambah atau berkurang? Lalu, kapan keluhan itu muncul? Apakah dia bersifat lokal atau menyebar? Dan sejauh mana keluhan tersebut mengganggu dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kita dapat melakukan pemeriksaan fisik. Nah, dalam hal ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik dengan metode totok punggung. Dan yang terakhir, kita bisa melihat pada pemeriksaan penunjang. Apakah itu hasil laboratorium, ataukah itu hasil foto, dan lain sebagainya. Sebagai langkah awal untuk mengenal potensi masalah kesehatan,
dengan metode tata punggung, maka terlebih dahulu kita jelaskan tentang area treatment totok punggung. Ada 12 area treatment totok punggung yang meliputi: pertama adalah area tengkuk, ini yang bertanggung jawab untuk sirkulasi leher dan kepala. Kemudian yang kedua atau area 2 itu adalah area bahu, untuk bertanggung jawab untuk sirkulasi leher, kepala, dan lengan. Jadi bahu kiri dan bahu kanan. Area yang ketiga itu adalah belikat kiri. Ini bertanggung jawab untuk sirkulasi jantung dan lengan kiri. Area 4 atau area paru, ini bertanggung jawab untuk sirkulasi paru. Kemudian kelenjar timus atau kelenjar yang bertanggung jawab untuk masalah imunitas atau kekebalan. Area 5, belikat kanan, ini bertanggung jawab untuk pengaturan tekanan darah, sirkulasi lengan kanan. Kemudian area 6 atau area limpa. Dan yang ketujuh ini ada area liver atau bertanggung jawab untuk sirkulasi liver atau hati. Kemudian yang kedelapan atau area 8 itu area lambung, sirkulasi lambung dan organ pencernaan sekitarnya. Kemudian 9 itu area pankreas, bertanggung jawab untuk sirkulasi pankreas. Kemudian area 10 itu area ginjal, ini bertanggung jawab untuk sirkulasi ginjal. Nah, untuk area ginjal ini kita mudah sekali untuk mencarinya dengan cara buatlah garis horizontal yang menghubungkan antara siku kiri dan siku kanan. Kemudian cari garis yang berbatasan dengan garis tulang belakang. Jadi garis berbatasan antara garis tulang belakang dan garis horizontal yang menghubungkan siku kiri dan siku kanan. Itulah kurang lebih letak dari area ginjal. Kemudian yang ke-11 area lumbal. Nah, pada area lumbal ini ada lumbal 1 atas, itu berperan juga untuk sirkulasi lambung, pankreas, limpa, empedu, dan liver. Kemudian lumbal 1 bawah ini juga mensuplai sirkulasi usus kecil hingga 2/3 kolon transversal atau usus besar, dan juga memasok sebagian ke arah pankreas. Kemudian di lumbal 1, antara lumbal 1 dan lumbal 2 tadi adalah tepatnya adalah untuk posisi area ginjal tadi. Kemudian di lumbal 2 dan sampai antara lumbal 2 dan lumbal 3 itu sirkulasi organ reproduksi atau masalah-masalah kesuburan. Kemudian lumbal 3 ini sirkulasi sepertiga kolon transversal atau usus besar sampai ke rektum atau anus. Dan yang lumbal 4, 5, jadi rentang lumbal 4 sampai 5 ini bertanggung jawab untuk sirkulasi di area sakrum, kemudian genitalia eksternal dan kaki. Nah, di antara lumbal 4 dan 5 ini kasus saraf terjepit atau istilahnya
HNP ini sering terjadi di area tersebut. Kemudian yang terakhir adalah di area pinggul atau 12 ini ya. Ini bertanggung jawab pada sirkulasi sakrum dan sirkulasi ke kaki. Yang perlu kita pahami bahwa totok punggung itu mengenal filosofi jaring laba-laba, di mana bila terdapat sumbatan di area tertentu, maka tidak menutup kemungkinan dapat mengakibatkan masalah pada area yang lain. Dengan kata lain, satu masalah kesehatan itu dapat diakibatkan oleh beberapa sumbatan pada area totok punggung. Untuk penjelasan dari area treatment totok punggung dan manfaatnya, kita bisa melihat pada tabel sebagai berikut. Setelah kita memahami area totok punggung, mari kita aplikasikan bagaimana pelaksanaan mengenal potensi masalah kesehatan. Coba kita perhatikan gambar ini. Untuk mengenal potensi masalah kesehatan, perlu kita melakukan pemeriksaan lihat dan raba. Untuk periksa lihat, yang perlu kita perhatikan diantaranya adalah warna kulit. Nah, kita coba kenal atau kita perhatikan apakah ada perbedaan warna kulit dengan warna kulit secara umum. Misalkan kita menemukan adanya kemerahan atau ada warna kulit lebih gelap atau pucat daripada bagian yang lain. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga adalah bentuk permukaan, di mana yang perlu kita perhatikan di sini adalah adanya gundukan atau cekungan pada permukaan kulit. Kemudian kesimetrisan. Dalam hal ini perlu kita bandingkan antara kiri dan kanan. Apakah ada bagian yang tidak sama antara kiri dan kanan? Misal, pada belikat sebelah kiri dan kanan, apakah tingginya sama atau tidak? Kemudian ketebalan jaringan. Pada bagian mana yang mengalami penebalan yang ditunjukkan adanya gundukan permukaan kulit atau pori-pori kulit membesar. Nah, tanda-tanda ketidaknormalan yang kita peroleh itu mengindikasikan adanya akumulasi perlemakan di area tersebut. Dengan kata lain, hal ini menunjukkan adanya potensi masalah kesehatan pada organ yang dimiliki oleh seseorang. Setelah kita melakukan pemeriksaan lihat, maka kita lanjutkan dengan pemeriksaan raba. Jadi untuk pemeriksaan raba ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, diantaranya tentang teknik perabaan dan apa yang dirasakan pada saat perabaan dilakukan. Untuk teknik perabaan, kita dapat menggunakan 3 jari tangan dengan prosedur sebagai berikut. Lakukan penelusuran sepanjang tepi kanan tulang belakang mulai sakrum hingga torak atau tengkuk. Kemudian lakukan penelusuran sepanjang bagian tengah tulang belakang mulai sakrum hingga torak atau tengkuk. Lakukan penelusuran sepanjang tepi kiri tulang belakang mulai sakrum hingga torak 1 atau tengkuk. Dilanjutkan
lakukan penelusuran sepanjang tepi tulang belikat sampai bahu sebelah kiri. Kemudian lakukan penelusuran sepanjang tepi tulang belikat hingga bahu sebelah kanan. Dan yang terakhir, lakukan penelusuran sepanjang tepi tengah atas tulang pinggul baik kiri dan kanan. Selama kita melakukan perabaan, kita berupaya untuk merasakan ada tidaknya sumbatan akibat akumulasi perlemakan di punggung. Nah, ini biasanya ditandai dengan adanya atau ditemukannya area kulit yang cekung, kemudian area kulit yang mengalami penebalan atau gundukan kulit, kemudian adanya nyeri tekan, dan adanya sensasi menyerupai gesekan pasir. Nah, tanda-tanda ketidaknormalan yang kita peroleh ini merupakan atau mengindikasikan adanya akumulasi perlemakan di area tersebut. Dengan kata lain, hal ini menunjukkan adanya potensi masalah kesehatan pada organ yang dimiliki oleh seseorang. Pada slide ini kita akan mencoba melakukan latihan bagaimana kita menggunakan teknik periksa lihat untuk menganalisa contoh gambar yang kita lihat di sini. Coba kita perhatikan contoh gambar dalam latihan pertama ini. Pada gambar 1, pada sebelah kiri atau area A itu, bahu dan belikat kiri terdapat penebalan. Dan di sebelah kanan atau area B, belikat kanan atau area pengaturan tekanan darah terdapat penebalan. Kemudian sebelah tengah atau area C, area lambung terdapat penebalan dan cekungan. Dan yang bagian bawah atau sebelah bawah, area D, area pinggul kanan dan kiri terdapat penebalan. Nah, berdasarkan temuan ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat potensi masalah kesehatan pada lambung, jantung, tekanan darah tinggi, dan kedua kaki. Nah, kita coba menganalisa dari gambar tadi, kurang lebih hasilnya seperti itu. Dan itu akan lebih jelas lagi kalau kita berhadapan langsung dengan klien atau orang yang mengalami masalah kesehatan. Bagaimana latihan pertama? Kira-kira bisa dipahami dengan mudah? Kalau mau latihan lagi, mari kita coba lihat atau kita analisa contoh gambar yang kedua. Kita perhatikan di gambar yang kedua itu, di sebelah kiri, mulai dari area lambung hingga paru dan jantung terdapat penebalan yang ditunjukkan adanya gundukan di area tersebut. Kemudian diperhatikan yang sebelah kanan terdapat cekungan pada area lambung dan paru. Nah, berdasarkan temuan ini, maka kita dapat menyimpulkan terdapat potensi masalah kesehatan pada lambung dan paru. Jadi pada gambar 2 kita bisa menganalisa bahwa gambar 2 itu kurang lebih terdapat masalah atau potensi masalah kesehatan pada lambung dan paru. Sedangkan pada gambar 3 kita amati pada gambar 3 di sebelah kiri atau area A, bahu kiri dan tepi kiri tulang belakang sebelah kiri terdapat penebalan. Kemudian di sebelah kanan atau area B,
belikat dan bahu kanan terdapat penebalan. Sebelah tengah atau bagian tengah, khususnya di area C, area lambung terdapat penebalan dan cekungan. Nah, berdasarkan temuan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa pada gambar 3 terdapat potensi masalah kesehatan pada lengan kiri, paru, kemudian tekanan darah tinggi, dan lengan kanan. Nah, ini kedua contoh ini bisa kita pakai untuk latihan, atau akan lebih jelasnya kalau kita bisa melihat punggung secara langsung, sehingga gambarannya akan lebih jelas daripada kita melihat foto seperti ini. Nah, jadi nggak usah khawatir, kondisi-kondisi ini kita akan mudah sekali mengenali di punggung seseorang. Walaupun seseorang itu menggunakan baju, istilahnya punggung tidak terbuka, kita bisa melakukan melihat bentuk punggung, dan sekaligus kita melakukan perabaan. Ini insya Allah kita juga akan bisa mengenal masalah-masalah yang kemungkinan dialami oleh seseorang itu. Dan sebagai penutup tutorial kali ini, saya akan berbagi tips Topung Plus, yaitu tentang cara cegah akumulasi lemak di punggung. Jadi yang pertama, untuk mencegah akumulasi lemak di punggung, yang perlu kita lakukan adalah memperhatikan kecukupan kebutuhan kalori. Kemudian bisa melakukan olahraga rutin minimal 30 menit per hari. Dan yang poin 3 ini yang perlu kita perhatikan, biasakan saling totok atau duel totok punggung dengan teman, kerabat, atau keluarga. Jadi kalau kita bisa melakukan totok punggung antara teman atau antara kerabat atau keluarga, itu lebih baik, sehingga saling menjaga agar tidak terjadi akumulasi lemak di punggung yang bisa mengakibatkan masalah kesehatan kita. Demikian tutorial kali ini. Selamat mencoba dan semoga video ini bermanfaat. Bagi Anda yang belum mendukung channel ini, saya berpesan untuk mengklik tombol subscribe, like, bunyikan loncengnya, dan bagikan video ini ke teman, saudara, atau sanak famili. Ayo ciptakan sehat alami bersama Totok Punggung.